Digunakan sendiri dan jarang terdengar bukan berarti kemampuan AJ-37 Vigen, petir, punya kualitas lebih rendah dari jet tempur sezamannya. Pendahulu Jas 39 Gripen ini menjadi satu-satunya pesawat tempur yang tercatat dalam sejarah mampu menandingi dan bahkan mengunci pesawat intai tercepat dalam sejarah, sang burung hitam SR-71 Blackbird. Sejarah Vigen berasal dari niatan Swedia untuk mencari pengganti dari pesawat serang Saab 32 Lansen dan pesawat pencegat AJ-35 Draken. Spesifikasi menyebutkan bahwa pesawat pengganti harus mampu melesat Mach 1 di ketinggian rendah dan Mach 2 di ketinggian serta terintegrasi dalam jaringan pertahanan STRIL-60. Tradisi mendarat di jalan raya dipertahankan dengan kewajiban memenuhi prasyarat B90, yaitu mendarat di jalan raya sepanjang 800 meter dan lebar 9 meter. Saab memasukkan proposal Saab Sistem 37 pada Februari tahun 1962 dengan desain pesawat yang menggunakan sayap delta dipadu canard untuk memampukan operasi dari landasan pendek. Mesin yang dipilih adalah Volvo RM8 Turbojet dengan thrust reverser untuk membantu memperpendek jarak pendaratan. Sirip tegak Saab 37 bisa dilipat ke kiri agar bisa disimpan di dalam shelter. Desain Saab 37 juga didesain mudah dirawat awak darat dengan pengetahuan terbatas. AU Swedia, Svenska Flygvapnet, menerima proposal Saab pada tanggal 28 September tahun 1962 dan memutuskan untuk menamainya Vigen, yaitu suara petir yang ditimbulkan saat Mjolnir yang merupakan senjata andalan Thor mengenai lawannya. Pada awalnya Vigen direncanakan akan dikembangkan dalam keluarga varian serang, AJ-37, intai, SF-37, intai dan serang maritim, SH-37, kursi ganda, SEK-37, dan pencegat, JA-37. Setelah sejumlah purwarupa dibuat, penerbangan pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari tahun 1967 di bawah kendali pilot uji Erik Dahlström. Setelah pengujian selama 2 tahun, AU Swedia memesan 175 unit pada tanggal 5 April tahun 1968 dengan pesawat produksi pertama terbang pada tanggal 23 Februari tahun 1971. Vigen dibuat dengan teknologi canggih pada masanya,
sudah memanfaatkan panel aluminium honeycomb sehingga bobotnya ringan, dan material titanium untuk bagian yang rawan panas dan gesekan. Bentuknya memang kaku, tidak seseksi Draken, tetapi Vigen memiliki performa yang menjanjikan baik pada ketinggian rendah maupun tinggi. Varian terbaik dari Vigen tentu saja adalah JA37, Jak 37, yang merupakan varian buru sergap. JA37 memiliki fuselage yang lebih panjang dengan segmen tambahan di depan sayap untuk mengakomodasi mesin RM8B yang lebih bertenaga, mampu menyemburkan daya sebesar 28.110 pon. Bagian sayap juga memiliki perbedaan struktur dengan varian lainnya, dilengkapi 4 elevon aktuator untuk meningkatkan manuverabilitas. Penggunaan titanium yang lebih agresif membuat bobotnya lebih ringan 400 kg dari varian AJ37. Radar pada JA37 menggunakan Ericsson PS46A Medium Pulse, Doppler X-band dengan kemampuan multimoda, dengan jarak jangkau 48 km untuk sasaran udara dan darat. Perangkat navigasinya mengandalkan Deka Doppler Type 72 Navigation Radar, sistem INS, Inertial Navigation System, KTL70L, dan sistem kendali penerbangan SA07 yang dikembangkan bareng Saab Honeywell. JA37 sudah menggunakan semi-glass cockpit untuk meringankan kerja pilot, dengan SRA Head-Up Display ditambah HDD, Head-Down Display, berupa layar MFD. Sistem senjata yang mampu diusung JA37 terdiri dari kanon Oerlikon KCA 30 mm dengan 150 butir amunisi yang dipasang di sisi kiri perut pesawat, satu fitur yang tidak ada pada varian Vigen lainnya. JA37 memiliki 7 titik cantelan yang dapat dipasangi rudal AIM-9B, Sidewinder pada pylon terluar dan di bawah inlet, serta 2 rudal berpemandu radar Rebon 71 Skyflash yang merupakan lisensi dari rudal by Skyflash. Mencegat SR-71. Kejadian Vigen yang mampu mencegat Blackbird terjadi di tahun 1980-an, dengan Komandan Skadron F-13 di Norrköping, Per Olof Elde, berada di balik kendali JA37. Pada satu sesi patroli di Gotland, Per Olof mendapat perintah dari GCI untuk mencegat sasaran yang bergerak mendekat dari arah selatan pantai Stockholm. Per Olof mendapatkan vektornya dan diperintahkan untuk mencegat sasaran pada ketinggian 21.500 meter. Radar Ericsson PS46A bekerja keras untuk mengunci sasarannya dan dipasang pada mode scan optimal. Ia memilih Rebon 71 Skyflash untuk unsur kejutan terbaik bagi lawannya. Menyadari bahwa sasaran bergerak mendekat dengan sangat cepat sementara Per Olof memasang afterburner untuk menanjak, ia tahu bahwa sasarannya kemungkinannya hanya 2 MiG-25 Foxbat, atau SR-71 Blackbird. Vigen meluncur bak roket dengan kecepatan Mach 1,35 untuk mencapai ketinggian buruannya. Saat sasaran di radar sudah begitu dekat, Per Olof menengadah ke atas. Ia melihat satu siluet kelabu berbentuk jarum dengan mesin terpasang pada pot di sayap, meluncur dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara, nyaris 1000 meter di atasnya. Tak salah lagi, itulah Blackbird buruannya. Ia mencoba mencari referensi ke permukaan di bawah, tapi yang dilihatnya hanya langit berwarna hitam, dan ia bisa melihat lengkung bumi di bawahnya. Inilah batas atas angkasa yang tidak semua pilot pesawat tempur beruntung mencapainya. Kembali ke layar radarnya, Per Olof tahu bahwa ia bisa melepaskan rudal Skyflash jika ia mau, tapi tidak ada alasan untuk melakukannya. SR-71 itu baru kembali dari misi pengintaian di Uni Soviet, terbang di koridor Alan di timur, kemudian mengurangi kecepatannya sampai Mach 2,65 dan berbelok dan mengarah ke selatan,
terbang sejajar dengan garis pantai Swedia dan terbang di antara Gotland dan Åland. Saat debriefing, rekan-rekannya mengatakan bahwa andai Skyflash dilepaskan, sudah pasti SR-71 Blackbird itu akan jatuh dari langit. Selama karirnya, Per-Olof membukukan 5 kali kesuksesan mencegat SR-71, suatu misi yang tergolong berbahaya karena mesin turbojet RM-8B atau mesin pesawat tempur lainnya rawan mati karena tercekik kekurangan pasokan oksigen.